setelah wafat dimakamkan dan setelah nyata bahwa Yesus bangkit, Yesus tidak pernah beristirahat. Tuhan itu bekerja malah lebih banyak lagi. Minggu lalu kita merayakan Paskah, dan perayaan Paskah yang kita rayakan itu 8 hari lamanya sampai hari ini. Karena itu disebut Oktav Paskah. Maka saya bacakan tadi juga sekuensi Paskah yang saya suka karena ditulisnya secara puitis, menanyakan kepada Maria Magdalena yang pucat dan menangis itu, "Mengapa kamu seperti itu? Tuhanku tidak ada. Kain kafan ada, tetapi tidak ada jenazahnya." Lalu tampak olehnya Yesus yang bangkit. Yesus mendatangi Maria Magdalena ini yang semula seperti dikatakan dalam Injil Markus, wanita yang dahulunya dikuasai oleh 7 roh jahat. Artinya wanita yang benar-benar laknat sampai 7 roh jahat menguasainya, tetapi disembuhkan oleh Yesus. Dan setelah hari ke-8 penampakan Yesus di rumah itu, dia berkunjung pada malam Paskah itu juga. Yesus itu seperti ada di mana-mana. Dia mengunjungi para murid. Tidak ada Thomas di antaranya. Karena itu ketika dikatakan kepada Thomas, Yesus Tuhan telah bangkit, ia tidak percaya. Kalau aku tidak mencucukkan jarinya ke dalam luka-lukanya. Mau lihat apakah Yesus itu sungguh bangkit. Ia harus ada luka-luka. Ya, karena ia mengalami kematian di kayu salib. Tangan-tangannya harus terlihat bekas-bekas luka-luka karena paku yang tajam itu. Di dalam lambungnya harus ada tusukan tombak. Apakah Yesus itu yang kelihatan itu Yesus yang bangkit? Dan 8 hari Yesus ada di tengah-tengah mereka lagi untuk keperluan satu orang ini yang tidak percaya. Karena Yesus itu tahu segala-galanya. Sekalipun tidak kelihatan, ia tahu isi hati kita masing-masing. Ia tahu sampai di mana kepercayaan kita kepadanya. Ia bekerja terus-menerus. Kalau bagi kita siang dan malam, kalau bagi dia apa kerjanya itu terus-menerus, tidak kenal lelah. Setiap orang dikunjungi untuk menyatakan kehadirannya di tengah-tengah kita. Dan kepada orang yang percaya diberikannya kemurahan hatinya, belas kasihnya. Karena itu hari ini kita menyebut kerahiman ilahi. Rahim itu disebutkan juga, rahim itu ada di dalam kandungan wanita. Wanita mempunyai rahim karena di dalam rahim itu akan lahir bayi, di mana bayi itu harus dilindungi oleh sang ibu.
Memang perempuan itu diciptakan Tuhan untuk punya rahim, supaya dilahirkan manusia-manusia yang sebelumnya selama 9 bulan di dalam kandungan ibu itu mendapatkan perlindungannya. Seperti itulah Tuhan itu. Ia ingin agar kita dilahirkan kembali nanti. Dan selama itu kita ada di dalam pencobaan. Di dalam pencobaan supaya kita mengalami segala yang menyedihkan, yang melukai, yang membuat sampai kadang-kadang putus asa. Tetapi itulah namanya dunia ini, untuk menjadi tempat di mana kita mengalami pencobaan, supaya kita mendapatkan tantangan dan supaya kepercayaan kita itu ditempa. Kepercayaan kita itu, kita mengalami berbagai hal di dunia ini. Mungkin kita tidak mengalami Perang Dunia Kedua. Ada beberapa mungkin yang mengalami. Saya tidak mengalami Perang Dunia Kedua, tetapi akibat Perang Dunia Kedua itu saya dilahirkan. Akibat dari Perang Dunia Pertama yang membuat banyak negara runtuh. Banyak negara kehabisan bahan pangan. Rezeki itu habis akibat peperangan. Sekarang ini lagi juga mungkin di hati banyak orang timbul krisis juga, bahkan di seluruh dunia. Peperangan itu ya krisis antara negara-negara besar. Perang masih terjadi di dunia ini. Akibatnya pengaruhnya global, seluruh dunia mengalami. Orang yang tidak bersalah pun mengalami akibat pertentangan dan permusuhan di antara negara-negara besar. Peperangan yang kecil-kecil pun mempengaruhi kita. Dan penduduk dunia ini sekarang 8,5 miliar. 8,5 miliar. Tiap hari itu tiap 3 detik itu lahir seseorang. Tiap 3 detik itu lahir seseorang. Itu siapa? Bagaimana masa depan dunia sekarang ini? Kita ikut bertanggung jawab, karena generasi muda itu tanggung jawab kita yang hidup sekarang ini. Karena itu ada generasi X, Y, Z, generasi dikatakan baby boom, itu yang lahir tahun 1930 sampai 1960-an, itu banyak kelahiran. Sesudah Perang Dunia Kedua 1950 sampai 1960-an. Kemudian generasi X, generasi Y, generasi Z, itu generasi yang sekarang ini, yang lahir sekarang 2020 itu generasi yang sekarang, generasi Z itu yang sudah mulai dewasa, sudah mengalami berbagai hal. Kita ini juga di awal generasi yang baru ini, kita mengalami pandemi, kita mengalami bencana-bencana alam, merasakan akibat dari
industri, sehingga pemanasan global. Belum lagi menanti kita ini tentang sampah dunia ini. Belum lagi penyakit-penyakit yang terbawa oleh ketamakan manusia. Di koran itu dikatakan di Indonesia itu 1 dari 6 orang bakal menghadapi diabetes karena pola makan orang Indonesia itu yang lebih banyak makan yang katakan manis, karbohidrat yang berlebihan. Kalau wajar ya enggak apa-apa, tetapi berlebihan. Lalu asupan protein mungkin kurang, lalu lemak-lemak mungkin terlalu banyak, sehingga banyak gejala. Umur 6-7 tahun itu diberitakan menderita diabetes. Mula-mula disangka diabetes insipidus, artinya kelenjar adrenalinnya itu tidak bekerja. Tetapi ternyata diabetes mellitus, artinya pankreasnya itu, adrenalinnya itu tidak bekerja secara normal. Ada bekerja mengeluarkan adrenalin, tetapi sudah alatnya itu sudah tidak normal. Usia 30 tahun juga mengalami. Kalau dulu-dulunya itu mungkin yang diabetes itu 60 mulai terlihat, hendaklah sudah mulai waspada. Banyak ya, sekarang itu penyakit-penyakit makin kelihatan karena asupan yang tidak wajar. Belum lagi sampah, ya. Sampah yang membuat pemanasan global ini, asap-asap, sehingga pemanasan global, dan kita semua sudah merasakan. Tetapi bagaimana tahun-tahun ke depannya ini, anak-anak kita itu, kalau kita tidak mencegahnya sekarang, mereka itu akan banyak hal. Lihat saja, banyak orang mengalami imunitasnya itu hilang, ya, imunitasnya hilang, antibodinya itu tidak bekerja, antibodinya itu bekerja terhadap alat tubuhnya sendiri. Itu banyak anak-anak autis juga, banyak anak-anak juga di Indonesia ini kekurangan makan itu, ya. Kekurangan gizi, bukan kekurangan makanan tetapi kekurangan gizi. Bahkan di kota-kota besar itu persentasenya cukup besar. Siapa yang bertanggung jawab akan masa depan anak-anak ini? Tetapi bersyukurlah kita bahwa kita ini diberi alam pikiran, dan lebih-lebih karena kepercayaan kita bahwa Tuhan itu akan memberi kepada kita kerahimannya, kemurahan hatinya bila kita berseru kepadanya. Berseru karena percaya bahwa Tuhan itu bisa untuk membawa kita manusia ini kepada terangnya. Seperti yang kita nyanyikan di nyanyian pembukaan itu, laksana surya. Wajah Tuhan itu akan nampak kepada kita bila kita mempercayakan diri kepadanya. Bila kita berdoa dan bekerja, bukan hanya berdoa saja. Bekerja itu juga berdoa
Berdoa itu juga suatu kerja. Itu kedua kaki kita itu hendaknya bertindak, melangkah dengan itu. Berdoa seraya bekerja. Seperti Yesus sendiri bekerja terus sampai sekarang. Pada orang yang percaya kepadanya, ia akan memberikan inspirasi, semangat, daya, kekuatan untuk tetap melakukan perbuatan-perbuatan mulia. Mulia itu karena manusia berbuat. Tanpa manusia berbuat tidak ada kemuliaan. Yesus berbuat sesuatu untuk kita. Ia tergantung di salib itu bekerja untuk kita, supaya kita disembuhkan dari segala kekecewaan hidup. Tadi dikatakan oleh Petrus dan para rasulnya, kita ini berduka cita, kecewa, kesal karena pencobaan hidup. Setiap manusia itu mengalami, setiap keluarga, bahkan setiap orang mengalami duka citanya masing-masing, mengalami hal yang harus diatasinya masing-masing. Karena itu, hendaklah kita siap untuk menghadapinya dengan bekerja untuk Tuhan. Seperti Tuhan Yesus bekerja untuk kita, kita juga bekerja. Karena itu, sekalipun hanya seorang Thomas, Yesus perlu untuk mengunjungi lagi. Bukan pada hari lain, tetapi dikatakan dalam Injil tadi 8 hari, hari ke-8. Jadi kalau dia datang pada hari pertama, pada malam Paskah itu ia mengunjungi para murid yang ketakutan, sampai para murid itu percaya, dia perlu datang lagi khusus untuk Thomas yang tidak percaya kepadanya. Ketika ia datang, ia berkata, pertama-tama damai sejahtera bagimu. Karena Tuhan Yesus itu ingin membawa damai sejahtera yang sesungguhnya. Dan karena itu ia kemudian berkata kepada Thomas, cucukkan jarimu ke dalam luka-lukaku, dalam lambungku, lihatlah aku. Jangan lagi tidak percaya, melainkan percayalah. Berbahagialah mereka yang sekalipun tidak melihat tetapi percaya. Kita tidak melihat lagi Kristus itu, tetapi kita percaya Dia meninggalkan pesan-pesan setiap hari Minggu kepada kita, supaya kita mengunjunginya. Barang siapa percaya, Kristus itu hadir di tengah-tengah kita dalam perjamuan. Karena itu, para murid itu perdana, para murid yang percaya kepada Kristus, murid-murid perdana itu sering berkumpul bersatu hati. Milikku, milikmu, semuanya itu digunakan untuk kebersamaan. Kebersamaan dalam doa dan perjamuan, di mana Kristus meninggalkan suatu kenangan akan kehadirannya. Dia sendiri hadir di tengah-tengah kita supaya kita diperkuat. Kita mengalami pencobaan, kita lemah, hati kita itu runtuh, kita berduka cita, betapa lemahnya aku. Kepada siapa kita minta tolong? Kepada Dia yang hidup untuk kita. Ia bekerja terus, mencari hati yang merana, hati yang mau berteriak kepadanya karena percaya, tolonglah aku ya Tuhan. Tambahkanlah imanku, seperti yang kita nyanyikan tadi. Tambahkanlah imanku, supaya aku bergegas melakukan apa yang Kau kehendaki. Kita ini hendaknya menjadi rasul Yesus Kristus. Seperti dahulu Kristus memilih rasul-rasulnya, Ia memilih kita juga. Malahan sedari kandungan dalam ibu kita dilahirkan oleh kerahiman Allah.
Allah bermurah hati menampilkan kita di dunia ini supaya kita hidup dan menghirup nafas Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan pada setiap orang yang percaya. Karena itu percayakanlah dirimu kepada Tuhan Allah kita, karena duka cita yang kita alami selama pencobaan itu sementara saja. Sedangkan kepada kita akan diberikan suatu kebahagiaan kekal. Kalau kita percaya, maka kita akan dikuatkan. Amin.